Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Fauzan ya. Kalau kemarin kita ngebahas tentang algoritma dan pemrograman, sekarang kita bahas mata pelajaran Microsoft Office. Nah, pasti kalian semua udah tahu dong tentang Microsoft Office. Nah, di sini akan kita bahas yang pertama ada Microsoft Word, yang kedua ada Microsoft Excel, yang ketiga Microsoft PowerPoint. Microsoft Word itu apa sih? Microsoft Word itu adalah aplikasi pengolahan kata. Ya, jadi kalau kalian mau nulis-nulis makalah segala macam itu menggunakannya Microsoft Word. Nah, yang kedua di sini ada Microsoft Excel. Microsoft Excel itu adalah aplikasi pengolahan angka. Nah, di sini yang biasa digunakan di perkantoran atau di dunia kerja untuk pendataan dan macam-macam ya. Yang ketiga ini ada Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint ini kegunaannya untuk mempresentasikan yang kalian buat. Nah, sebenarnya masih ada lagi yang lain, cuman kita fokus di tiga Microsoft Office yang ini ya. Nah, sekarang saya loncat ke Microsoft Excel yang akan saya bahas terlebih dahulu. Nah, untuk di Microsoft Excel ini yang kita fokuskan sekarang adalah tentang function text. Nah, function text ini kegunaannya banyak sekali ya, terutama untuk pendataan, apalagi untuk di dunia kerja di perkantoran ini sering sekali dipergunakan. Ada beberapa fungsi function text. Yang pertama di sini ada fungsi exact. Fungsi exact ini membandingkan dua buah teks apakah sama persis atau tidak. Maksudnya gimana? Kalau kalian punya dua data, kalian ingin menyocokkan data tersebut, jadi kalian tidak usah ngecek satu-satu datanya. Jadi tinggal kalian tulis di kolom 1 dan kolom 2. Keluaran dari hasil rumus function text ini berupa benar atau salah atau false atau true. Nah, untuk bentuk penulisannya seperti apa? Jadi di Microsoft Excel di aplikasinya tinggal diketik sama dengan buka kurung, variabel pertamanya di kolom mana, diklik saja, nanti terus di koma, lalu di variabel keduanya di kolom mana, diklik terus ditutup kurung, di enter. Nanti keluarannya akan seperti yang ada pada paparan saya, false atau true. Nah, selanjutnya ada fungsi trim. Nah, fungsi trim ini menghapus spasi yang berderet lebih dari satu pada sebuah teks. Nah, kalau di contoh ini kalian lihat di kolom yang sebelah kiri itu datanya berantakan, ada spasi yang berlebih. Namanya lagi mendata pasti kan ada kesalahan penulisan atau typo lah biasanya kalian kalau gitu ya. Nah, untuk merapikan data tersebut kalian bisa menggunakan rumus fungsi trim. Jadi untuk penulisannya di situ sudah ada, sama dengan trim, buka kurung, mau di mana nih, dibenerinnya di sebelah mana ya, yang dibenerin sebelah mana, nanti hasilnya dia akan menghapus spasi yang berlebih ya, hasilnya seperti di kolom yang sebelah kanan. Paham ya? Gampang kok rumusnya. Oke, lanjut ke rumus fungsi len. Nah, fungsi len ini adalah suatu fungsi untuk menghitung jumlah karakter atau digit dari suatu kolom atau suatu kata. Nah, mungkin di sini rumusnya saya lupa menuliskan. Untuk fungsi len ini mudah juga untuk menuliskannya, tinggal sama dengan len terus buka kurung ininya apa, yang mau dihitung jumlah digitnya yang mana gitu ya. Lanjut, ini fungsi upper. Jadi fungsi upper ini mengubah semua karakter dalam satu teks menjadi huruf kapital atau uppercase. Nah, di sini bentuk penulisannya sama dengan upper X. Gunanya apa sih upper ini? Jadi gunanya untuk upper ini saat kalian mengisi pendataan kayak yang kemarin tuh, kalian ngisi Google Form ya. Tuh ada yang nulisnya huruf besar, ada yang nulisnya huruf kecil. Nah, kita mau gimana? Kita mau pakainya huruf besar atau mau disamaratakan huruf kecil? Nah, di sini kalau di sini untuk upper disamaratakan menjadi huruf kapital semuanya. Jadi sama dengan upper, yang mau dirubah mana variabelnya, nanti hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, jadi huruf besar semua. Nah, kebalikannya dari upper di sini ada lower. Jadi untuk lower ini sama penulisannya dengan yang fungsi upper tadi, cuman bedanya
kalau yang ini dijadiin kecil, kalau yang tadi hurufnya dijadiin huruf kapital ya. Jadi hampir mirip, cuma hasil keluarannya aja yang berbeda ya. Mudah kan tentang function text ini? Tapi walaupun mudah, ini sering dipergunakan di dunia perkantoran atau dalam melakukan pendataan. Nah, yang terakhir, yang selanjutnya di sini ada fungsi proper. Nah, kalau tadi ada upper, ada lower, sekarang proper. Apa nih proper? Kalau proper itu mengubah karakter pertama pada setiap kata menjadi huruf kapital. Contohnya seperti yang ada di kolom kedua itu. Jadi hanya karakter pertama menjadi huruf kapital ya. Jadi ini sih lebih bergunakan sebagai fungsi untuk merapikan pendataan ya, terutama di nama. Oke, lanjut. Nah, di sini agak susah dikit ya. Di sini ada rumus fungsi left, middle, right. Nah, kalau fungsi ini biasanya digunakan untuk menentukan dalam satu kolom yang mau kamu tentukan yang mana. Di sini ada contoh. Di sini kode makanan. Jadi dari kode makanan ini kamu mau ngambil paling kirinya doang, atau mau ngambil bagian tengahnya aja, atau mau ngambil yang bagian kanan. Nah, untuk penulisannya sama dengan left, ditentukan sel mana yang mau dipisah, terus koma, jumlah yang diambil dari digit yang paling kiri. Mana nih? Contohnya di sini. Nah, sama dengan left, terus jumlah digit buka kurung, terus koma, terus jumlah digit yang diambil ke kiri. Paling kiri berarti berapa digit yang mau kalian ambil? Kalau di sini dicontoh 3 digit ya, berarti disebutnya 3, berarti keluarnya nanti 3. Sedangkan yang right kebalikannya. Kalau tadi yang dihitungnya dari kiri, kalau yang right dihitungnya dari kanan. Kalau yang mid di tengah-tengah, jadi sama dengan mid, buka kurung, sel yang mau dipecah atau sel yang mau diambil, mulai dari digit. Kalau di sini mulai dari digit, berarti nanti dituliskannya 1, 2, 3, 4. Sama dengan mid, sel, terus koma, 4. Terus jumlah digit yang diambil ke kanan. Ke kanannya berapa tuh? 4, berarti 1, 2 ya. Jadi mid, buka kurung, sel, koma, mulai digitnya dari 4, jumlah digit yang diambil ke kanan 2. Paham ya? Agak sulit memang. Ini harus sering-sering dipelajari kalau yang ini. Oke, lanjut. Di sini ada rumus yang terakhir, ada rumus concatenate. Apa sih fungsinya rumus concatenate itu? Nah, kalau di sini bisa kalian lihat sendiri, fungsi dari rumus ini menggabungkan kata dari beberapa sel menjadi satu sel. Contohnya di sini ada first name sama last name. Jadi sebenarnya yang saya ambil contoh di sini first name atau last name mungkin lebih gampang. Sebenarnya bukan cuma first name atau last name. Sebenarnya yang mau kalian satukan apa aja bisa. Yang penting dia berbeda sel, terus mau dijadikan satu sel. Kenapa harus pakai concatenate? Ya kalau misalnya kalian pakai merge, itu cuman kata yang pertama aja yang diambil, jadi kata keduanya hilang. Jadi untuk menggunakan rumus concatenate ini mudah juga, tinggal diklik sama dengan terus concatenate, buka kurung, teks pertama, koma, teks kedua, koma, terus teks ketiga. Nanti hasilnya seperti ini. Kalau di sini di contoh ini cuma teks pertama dan teks kedua. Jadi untuk concatenate ini bisa lebih dari 3 teks, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Tergantung kebutuhan kalian ingin menggabungkannya seperti apa. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin dari penjabaran yang Bapak sampaikan cukup sampai di sini. Nanti bila ada pertanyaan boleh bertanya. Mungkin kemungkinan minggu depan kita praktek langsung ya menggunakan Microsoft Excel-nya biar lebih mudah.
Nah, untuk rumus-rumus ini biasanya digunakan di pendataan. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita akan coba praktek.